Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan semata, kita bertemu lagi dalam sapaan teduh di pagi ini. Luar biasa saudara-saudaraku, kita diingatkan agar hidup bijak dan jangan bebal. Hidup bijak, nyata dalam hormat dan taat kepada Tuhan sebagai sumber hikmat. Selayaknya lah kita nyatakan dengan berucap bijak. Sebelum kita lebih dalam merenungkannya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan indah lewat sapaan teduh di pagi hari ini. Biarlah sebagai orang bijak kami dimampukan untuk memperlakukan orang lain secara jujur, adil, rendah hati, setia, kerja keras, menghormati orang tua dan orang berkuasa lainnya, dan menunjukkan keprihatinan terhadap orang miskin dan orang yang memerlukan pertolongan. Karenanya firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sapaan teduh pagi ini dari Amsal 15 ayat 20. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru edisi 2. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, namun orang yang bebal menghina ibunya. Saudara-saudaraku, tema yang saya pakai, bijak atau bebal. Menarik sekali sapaan teduh di pagi ini dari Amsal yang diyakini saat Salomo masih muda menulis Kidung Agung, atau dalam terjemahan lama Sirul Asar, ya, Kidung Kesetiaan. Ketika Salomo dewasa menulis Amsal atau Amsal Sulaiman dalam terjemahan lama, yang menjadi sapaan teduh di pagi hari ini. Dan ketika Salomo sudah tua, menulis pengkhotbah dalam terjemahan lama Al-Khatib, ya, sair-sair kesia-siaan. Kalau kita baca 1 Raja-Raja 4 ayat 32, Salomo menggubah 3.000 Amsal. Amsal secara harafiah persamaan atau perbandingan, menyampaikan maksud melalui suatu kiasan. Kalau kitab Mazmur lebih menyatakan kasih terhadap Allah, maka kitab Amsal lebih menyatakan kasih terhadap sesama manusia. Mengatur norma-norma susila,
mengatur para bapak, ibu, anak, ART, asisten rumah tangga, mengatur raja, hakim. Pokoknya saudara-saudaraku, kebijakan yang praktis. Ayat pokok kitab Amsal, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Menarik pernyataan Ibu Teresia, Mother Teresa, penerima hadiah Nobel, saat ditanya, apa yang dapat kita perbuat untuk meningkatkan perdamaian dunia? Jawab Ibu Teresia, pulanglah dan cintailah keluargamu. Untuk mencintai keluarga saudara-saudaraku, tentu butuh pengorbanan. Paling tidak, luangkan waktu bersama anak-anak. Berikan teladan yang baik. Berikan cita-cita pada anak-anak. Ya, istilah Bung Karno, capailah bintang-bintang di langit. Rencanakan banyak kegiatan kepadanya. Disiplinkan mereka. Dan yang tak kalah pentingnya saudara-saudaraku, ajari mereka tentang cinta kasih Allah. Betapa baiknya Allah. Demikian Billy Graham, tokoh kebangunan rohani Amerika Serikat abad 20, yang sangat perhatian kepada kaum muda. Seperti Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saudara-saudaraku, ayat renungan kita di pagi ini paling tidak menyampaikan dua tipe manusia, yaitu anak yang bijak dan anak yang bebal. Bijak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia selalu menggunakan akal budi. Anak yang bebal, mereka tidak seperti anak bijak. Anak bijak, anak yang takut akan Tuhan dan bertindak dengan hikmat, yang akan membuat pilihan yang baik dan benar, dan endingnya membahagiakan orang tua mereka. Saudara-saudaraku, sedangkan anak yang bebal sukar dimengerti, tidak dapat menanggapi sesuatu, bodoh. Anak yang bodoh adalah mereka yang tidak memiliki kebijaksanaan dan tidak menghargai orang tua mereka. Mereka seringkali membuat pilihan yang buruk, bertindak sembarangan, dan bahkan menghina orang tua mereka. Ayat ini memang secara khusus menyebutkan ayah, tetapi tidak berarti bahwa anak hanya perlu membahagiakan ayahnya. Menggembirakan ayah dalam konteks ini mencakup menunjukkan rasa hormat, kasih sayang, dan ketaatan kepada kedua orang tuanya. Menghina ibu dalam ayat ini menunjukkan tindakan yang tidak terhormat, merendahkan, dan bahkan menyakiti hati ibu mereka. Ini
bisa berupa perkataan atau perbuatan yang menyakitkan. Ayat ini, saudara-saudaraku, menekankan betapa pentingnya kebijakan dalam bertindak, terutama dalam kaitan dengan orang tua. Anak yang bijak akan membawa sukacita bagi ayah mereka. Sementara anak yang bodoh akan membawa aib bagi ibu mereka. Amsal 15 ayat 20 adalah pengingat bahwa tindakan kita sebagai anak, baik atau buruk, ya memiliki dampak langsung pada orang tua. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berusaha hidup bijaksana dan menunjukkan kasih sayang serta rasa hormat kepada orang tua. Saudara-saudaraku, sebagai seorang anak, apakah kita telah menggembirakan ayah kita atau membuat hidupnya susah karena ulah, keputusan, atau kebiasaan buruk kita? Mungkin, saudara-saudaraku, kita juga membuat hati Bapa Sorgawi sedih dengan perbuatan dosa dan kejahatan yang menyakitkan hati Tuhan, sehingga Dia tidak mendengar doa-doa kita. Lihat Yesaya 59 ayat 2. Dan doamulah yang membuat wajahnya tersembunyi dari kamu, sehingga ia tidak mendengar. Biarlah kita menjadi orang yang bijak, yang selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Gantungan rambe isi bolangit, melala tuala ilau cekala. Anak tentar erban rimna bapa sekulangit. Anak lengai maba aib erban nandena cilaka. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Ampuni kami jikalau selama ini kami menjadi orang bebal di hadapan-Mu. Tolong kami ya Bapa untuk selalu taat dan menyenangkan hati Bapa. Saat ini kami mendoakan GBKP Runggun Banjarmasin, Pos Pekabaran Injil PTP, Pulau Sari, Tambang Ulang, dan Plehari. Biarlah semuanya bijak. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Kami doakan setiap orang yang mendengar sapaan teduh di pagi hari ini, siapa saja, dimanapun mereka berada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, mejuah-juah kita kerina.